Pernahkah Anda bertanya, bagaimana Islam yang lahir di Jazirah Arab bisa begitu dominan di Asia Tenggara, ribuan kilometer jauhnya, tanpa penaklukan militer besar? Saksikan perjalanan epik penyebaran Islam ke Nusantara, sebuah kisah damai yang mengubah peradaban. Hanya di sini. Sebelum Islam, Asia Tenggara didominasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha megah dengan candi-candi dan arsitektur menakjubkan. Namun, pada abad ke-7, para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India mulai berlayar ke pelabuhan-pelabuhan strategis. Jalur perdagangan maritim Asia Tenggara menjadi jembatan vital, menghubungkan Timur Tengah dengan Cina dan India. Mereka menetap, berinteraksi dengan penduduk lokal, membangun komunitas, dan memperkenalkan ajaran baru melalui contoh kehidupan. Peran para ulama sufi sangat krusial. Dengan pendekatan yang toleran dan persuasif, mereka menyentuh hati masyarakat. Ajaran Islam yang sederhana, egaliter, dan menekankan persaudaraan sangat menarik bagi banyak lapisan masyarakat. Awalnya, para pedagang dan elit lokal di pesisir adalah yang pertama memeluk Islam, melihat manfaat ekonomis dan sosial. Kesultanan Malaka di abad ke-15 menjadi pusat penyebaran Islam yang sangat penting, sebuah pelabuhan perdagangan dunia. Konversi penguasa lokal seperti Parameswara Malaka ke Islam memberi legitimasi dan mempercepat proses Islamisasi. Pernikahan antara putri raja lokal dengan ulama atau pedagang Muslim juga menjadi strategi efektif penyebaran. Dengan menjadi Muslim, para penguasa dan pedagang dapat terhubung lebih erat dengan jaringan perdagangan Muslim global yang luas. Uniknya, penyebaran Islam di sini sebagian besar terjadi tanpa penaklukan militer besar-besaran, tidak seperti di wilayah lain. Di Sumatera, Kesultanan Aceh menjadi serambi Mekah, pusat pembelajaran dan pemerintahan Islam yang kuat. Di Jawa, Kesultanan Demak muncul sebagai kekuatan Islam pertama, menggantikan pengaruh kerajaan Hindu. Hingga ke timur, Islam menyebar ke Maluku melalui Kesultanan Ternate dan Tidore berkat perdagangan rempah. Islam tidak menghapus budaya lokal, melainkan berintegrasi, menghasilkan akulturasi indah dalam seni dan tradisi. Arsitektur masjid di Asia Tenggara seringkali mempertahankan bentuk atap tumpang khas lokal, bukan kubah Timur Tengah. Bahasa Melayu menjadi lingua franca dan penyebaran tulisan Jawi memperkaya sastra Islam. Lembaga pendidikan seperti pesantren memainkan peran sentral dalam mendidik ulama dan menyebarkan ajaran Islam. Hukum syariah mulai diintegrasikan dalam sistem peradilan, berdampingan dengan adat istiadat setempat. Di Jawa, Wali Songo adalah 9 penyebar Islam legendaris yang berdakwah dengan metode unik dan damai. Islam di Asia Tenggara berkembang dengan corak yang beragam, toleran, dan kaya akan kearifan lokal. Kisah penyebaran Islam ini adalah bukti kekuatan dialog budaya, perdagangan, dan spiritualitas. Hingga kini, Islam adalah identitas utama bagi mayoritas penduduk di beberapa negara Asia Tenggara. Memahami sejarah ini membantu kita menghargai warisan toleransi dan keharmonisan yang telah terbentuk selama berabad-abad. Semoga perjalanan sejarah ini menginspirasi Anda. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Dari Catatan Edo.